Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Wahyu OPS. Hari ini kita akan buat cara menggunakan LK1 belajar mandiri pada PPIG dan jabatan tahun 2021. Tentunya ini mungkin saat ini yang sedang melaksanakan adalah angkatan 2. Kami kemarin angkatan 1 sudah melaksanakan, jadi saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman angkatan 2. Yang pertama, kalian pastikan sudah mendownload modul pada SIM PKB, modul profesional dan modul pedagogik. Nanti kalian download itu satu paket. Di sana sudah ada terdapat LK Mandiri, lembar kerja belajar mandiri LK1. Nah, di sini isinya yang pertama judul modul. Jadi kita harus mengisi judul modul, kemudian judul kegiatan belajar. Di sini ada 4. Nah, nanti kita temukan di modul. Kemudian daftar peta konsep, istilah dan definisi di modul ini. Nah, di sini nanti saya beri contoh untuk yang sudah saya kerjakan. Kemudian daftar materi yang sulit dipahami di modul ini. Jadi apa saja materi sulit nanti kalian tuangkan di sini. Kemudian daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi atau perbedaan pemahaman yang kalian pahami dengan modul. Jadi ini bisa kalian masukkan di sini. Langsung saja kita buka modul. Di sini saya contohkan modul 1, yaitu belajar pendalaman materi bahasa Indonesia. Jadi judul modul yang pertama itu pendalaman materi bahasa Indonesia. Nah, di sini kalian ketik saja pendalaman materi bahasa Indonesia. Nah, sebelum mempelajari modul, alangkah baiknya kita membaca deskripsi, relevansi, petunjuk belajar, dan capaian pembelajaran yang diharapkan dalam setiap kegiatan belajarnya, agar kita lebih mudah menemukan apa saja yang harus kita capai. Oke. Di sini dalam kata pengantar ini sudah ada judul kegiatan pembelajaran 1, kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 4. Jadi kalian copy saja ya. Yang pertama tadi judul modul kan. Kemudian ini kegiatan belajar 1, 2, 3, dan 4. Ini contoh yang sudah saya kerjakan. Di sini pendalaman materi bahasa Indonesia itu, kemudian kegiatan belajar 1 ragam teks dan satuan bahasa untuk teks ya. Kemudian kegiatan belajar 2 struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan teks fiksi. Kemudian yang ketiga struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan teks fiksi. Keempat apresiasi dan kreasi sastra. Sudah jelas saja di modul, tinggal kita copy dan kita masukkan di sini. Nah, untuk refleksi di sini ada daftar peta konsep, istilah, definisi, dan definisi di modul ini. Nah, ini kalian temukan ada beberapa macam cara atau jenis pengerjaan dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman juga. Kemarin ada yang satu modul itu dirangkum
Jadi secara umum atau modul dirangkum kegiatan belajar 1 apa rangkumannya, kegiatan belajar 2, kegiatan 3, kegiatan belajar 4 itu dirangkum. Tetapi saya di sini mengerjakannya satu persatu kegiatan belajar 1. Saya buat daftar peta konsep dan istilah-istilahnya yang saya temukan. Jadi yang pertama ini kegiatan belajar 1 ragam teks dan satuan bahasa untuk teks. Bagaimana menemukan ini? Nah, istilah ini ada ditemukan di modul. Jadi kalian baca modul, istilah-istilahnya itu saya ambil, kemudian saya masukkan pada daftar peta konsep. Nah, jadi di sini saya buat daftar peta konsep. Jadi ini sangat banyak ya. Untuk satu kegiatan belajar ini saya membuat ada 52. Jadi 52 daftar istilah yang saya buat dan saya bukan saya buat ya, saya temukan dari. Nah, kemudian untuk kegiatan belajar 2 juga saya masukkan, kemudian kegiatan belajar 2 saya masukkan. Kemudian kegiatan belajar 2 saya masukkan. Kemudian kegiatan belajar 2 setelah mempelajari modul saya buat daftar istilah. Ini ada 45. Kemudian kegiatan belajar 3 ada 31 daftar istilah atau definisi. Kemudian yang keempat ada 14. Kenapa saya membuat seperti ini? Agar saya memastikan bahwa saya membaca daftar istilah ini, sehingga pada saat kegiatan pendalaman materi di sana saya memiliki banyak bahan untuk diskusi. Jadi nanti ini akan sangat berguna pada saat diskusi kelompok, karena sudah membuat daftar ini, jadi lebih mudah apabila ada pertanyaan-pertanyaan tentang istilah-istilah dalam modul. Kemudian selanjutnya daftar materi yang sulit dipahami. Nah, di sini saya juga mengambil satu-satu dari modul. Jadi dari modul 1 saya mengambil menganalisis berbagai ragam teks. Jadi di sini saya anggap materinya cukup sulit. Kemudian untuk kegiatan belajar 2 menganalisis struktur, fungsi dan kaidah kebahasaan teks fiksi. Untuk kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3 mengembangkan indikator dan tujuan pembelajaran menulis teks non fiksi di sekolah dasar. Kegiatan belajar 4 menjelaskan pendekatan dalam mengapresiasi sastra anak. Jadi nanti ini kita bahas pada saat kegiatan dalam materi, pada saat diskusi kelompok. Jadi materi-materi sulit ini nanti dibahas atau menemukan jawaban dari kesulitan-kesulitan kita. Kemudian yang ketiga, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Jadi ada kesalahan pemahaman antara kita dengan modul. Misalkan kita memahaminya A, ternyata pada modul itu adalah B. Maka kita masukkan dalam daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Di sini saya cuma 3. Jadi yang pertama, merancang pembelajaran teks fiksi di sekolah. Kemudian mengembangkan indikator dan pembelajaran menulis teks non fiksi di sekolah dasar. Yang ketiga, menganalisis materi pembelajaran teks non fiksi di sekolah dasar. Jadi miskonsepsi ini juga nanti akan kita bahas pada kegiatan belajar kelompok. Nah, jadi seperti itu untuk mengerjakan LK 1.1. Adapun cara cepatnya agar kalian tidak menulis satu persatu untuk daftar peta konsep ini adalah kita bisa copy dari
tulisan dari modul, kemudian paste pada LK 1.1. Tapi kalian harus pastikan untuk edit spasinya agar tidak berantakan. Nah, ini agar kita lebih mudah untuk membuat daftarnya ya. Jadi begitu untuk LK1 bekerja mandiri. Semoga dapat dipahami dan selamat belajar untuk teman-teman angkatan 2. Terima kasih untuk menyaksikan video ini. Selain video ini juga ada beberapa video lagi yang nanti saya upload mengenai PBG dalam jabatan tahun 2021. Jadi pantau terus channel ini WahYoPes agar kalian tidak ketinggalan info-info seputar PBG dan seputar pendidikan. Kalian bisa juga nonton nanti di video lainnya. Di akhir video nanti ya akan saya tampilkan untuk video-video peer teaching dan cara submit video peer teaching pada LMS. Oke, begitu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.